Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 2310020056. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya untuk mata kuliah pemrograman perangkat mobile, dan karena NPM saya berakhiran angka 6, maka tugas saya yaitu menghitung kecepatan input jarak dan input waktu dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu stateful dan stateless widget. Jadi, stateless widget terlebih dahulu ialah widget yang tidak memiliki state dan tidak bisa berubah. Karakteristiknya yaitu dia bersifat statis, tidak ada set state, dan terdiri dari satu kelas, dan juga UI-nya tidak update otomatis. Analoginya seperti poster, sekali pasang tidak berubah. Sedangkan stateful widget yang memiliki definisi widget yang memiliki state dan bisa berubah. Karakteristiknya itu dia bersifat dinamis, ada set state dan memiliki dua kelas, dan state ini untuk update UI, dan UI-nya ini update otomatis. Analoginya seperti jam digital yang terus berubah-ubah. Lalu kita kembali ke kodenya. Di sini saya membuat file ada tiga, ada hitung underscore kecepatan stateful dot dot, hitung kecepatan stateless dot dot, dan main dot. Pertama saya akan menjelaskan untuk stateful. Stateful di sini memiliki satu kelas saja, dua kelas berbeda dengan stateless yang hanya memiliki satu kelas. Karena dan di sini juga si stateful ini dua kelas, yaitu kecepatan stateful widget dan kelas underscore kecepatan stateful widget stat, di mana dia memiliki variabel di sini yaitu underscore jarak controller untuk mengontrol input jarak, underscore waktu controller untuk mengontrol input waktu, dan underscore hasil untuk menyimpan hasil nantinya. Dan di sini setelahnya ada kontrolnya, lalu di sini ada UI layoutnya. Di sini untuk judul stateful widget, lalu di sini on change value dipicu setiap kali usernya mengetik, dan set stats di sini memberitahu si Flutter untuk rebuild widget. Setelahnya, lalu di sini ada rumusnya, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Sini analog logikanya, maka nanti akan menampilkan hasil langsung tanpa button untuk si stateful. Yang mana tampilannya itu nanti di sini sesuai dengan font size-nya 20 gitu. Lalu berbeda dengan stateless yang tidak berubah. Sini stateless ini dia hanya memiliki satu kelas, tidak ada state class. Lalu di sini kita bisa lihat satu kelas saja, kecepatan stateless widget. Ada mengontrol input jarak controller dan mengatur input waktu.
Jadi hanya mengontrol input saja, nanti dia pakai button. Sini untuk judulnya, lalu di sini input jaraknya nanti, dan input waktunya, lalu disinilah untuk tombol nantinya untuk menghitung. Yang mana ini perbedaan utama dengan si stateful tadi. Setelah itu nanti dia menghitung di sini, lalu nanti akan kelihatan hasilnya setelah di pop up di bagian sini. Lalu klik OK. Nanti pop up-nya menampilkan jarak, waktu, dan hasil kecepatan. Dan dengan tombol OK untuk menutup dialognya. Dan untuk menjalankan, apakah kita ingin menjalankan stateful atau stateless, maka kita bisa memilih di sini. Di sini ada main.dat yang merupakan file utama yang untuk menjalankan aplikasinya, setup material app, dan menentukan halaman pertama nanti yang akan kita tampilkan. Di sini kita mengimport, ada import package yang mana berisi implementasi dari yang tadi itu si kecepatan underscore stateful dot, hitung kecepatan stateless. Jadi kita import, tapi nggak perlu dimatiin di sini. Nanti kita tulis saja di sini kita mau nampilkan halaman apa. Jadi di sini ada my app untuk menjalankan widget my app. Lalu di sini kelas my app extend stateless widget adalah widget root aplikasi stateless widget. My app di sini turunan dari stateless widget. Stateless widget yang my app tidak memiliki state yang berubah-ubah. Lalu disinilah kita mengganti apakah kita ingin menampilkan stateful atau stateless. Jadi di sini saya menampilkan stateful terlebih dahulu.
Ini untuk stateful, di mana tadi kita menjalankannya di main dot dengan pelataran. Kita masukkan contohnya, misalnya 100 meter dengan waktu yaitu 10 detik. Maka kecepatannya yaitu 10 10 meter 10 meter per detik. Di mana ya, stateful ini langsung berubah, tidak perlu pakai tombol. Dia bersifat dinamis. Jadi dia itu tidak perlu tombol untuk menampilkan hasilnya. Ketika kita sudah menginputnya dan selesai, dia langsung menampilkan hasilnya. Nanti berbeda dengan stateless yang akan kita coba. Oh my God. Salah. Untuk mencoba stateless, kita ganti di sini. Jadi stateless. Lalu kita lateran. Jadi di sini saya menjalankan stateless-nya. Stateless ini dia statis, tidak berubah. Dan dia itu, si stateless ini tuh tidak update si otomatis UI-nya. Jadi perlu kita menekan tombol atau button. Analoginya itu yang seperti saya bilang, yaitu seperti poster. Dia sekali pasang, tidak berubah. Dia tidak bisa berubah seperti si stateful tadi. Ketika selesai kita input, dia langsung menampilkan. Dan ketika kita hapus inputnya, dia terhapus. Jadi, misalnya di sini, kita menjalankan si stateless. Stateless di sini nampak. Di sini ada si button. Tombolnya hitung kecepatan. Misalnya kita pilih lagi 100 meter dengan waktu jarak tempuh 10 detik. Hitung berapa kecepatannya. Jadi ada pop-up-nya menampilkan jaraknya 100 meter, waktunya 10 detik dengan hasil kecepatannya itu 10 meter per detik. Lalu oke, sesuai dengan codingannya itu lalu dialognya tertutup. Jadi begini. Jadi beginilah perbedaan antara stateful dengan stateless. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan saya dalam menjalankannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.